Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Memang sulit untuk orang yang memiliki common sense atau memiliki sedikitnya insting untuk tidak mau dibodohi atau ya dibodohi lah ya, dikasih makanan hoax, untuk tidak menerima sangkaan-sangkaan terhadap palsunya ijazah Pak Jokowi. Dan bagi saya sebagai orang yang menyukai pola pikir yang runut, pola pikir yang konsisten, kemudian menyukai mantik, pola pikir yang koheren, ini bukan hanya sekedar ijazah palsu, tetapi ini sudah masuk ke dalam ranah pola pikir. Jadi bagaimana seseorang itu, betapa dia bisa dicocok hidungnya, katakanlah demikian, tatkala dengan atau karena satu dan lain hal sudah mencintai seseorang dengan sangat. Pun demikian, apabila sudah membenci seseorang dengan sangat, itu pun sama saja. Yang terlihat baik akan jelek, yang terlihat jelek apalagi, itu bagi orang yang membenci ya. Dan bagi orang yang mencintai ya sebaliknya. Dan sayangnya ya, pola pikir seperti ini masih ada di kita. Jadi sekali lagi kalau saya katakan permasalahan ijazah Pak Jokowi di sini ada dua ya. Satu itu secara filosofis, yang kedua itu secara administratif. Nah, yang dipermasalahkan di persidangan itu yang secara administratif. Kalau secara filosofis, saya yakin Pak Jokowi ini tidak memiliki gelar sarjana apapun, begitu ya. Secara filosofis, bukan secara administratif. Kalau secara administratif ya itu yang sedang diperjuangkan oleh Roy Suryo dan lain sebagainya. Dan di sini kita akan lihat kembali bagaimana perbincangan antara Pak Abraham Samad dengan Profesor Rias, yang mana ini akhirnya menjadi masalah begitu. Saya kira salah satunya dari video ini, karena memang kritikannya itu sangat tajam sekali. Kita lanjutkan ya. Prof, kalau kita ingat kan ada peristiwa juga di Amerika nih, Obama, ketika dipersoalkan tentang asal usulnya. Tapi pada saat itu Obama langsung keluar memperlihatkan akte kelahirannya. Di Hawaii ya. Itu kira-kira gimana tuh kalau kita bandingkan dengan reaksi Obama dengan Pak Jokowi? Oh jauh Pak, Obama itu seorang guru besar Pak. Dia tuh mengajar di kampus di Chicago Pak. Dia itu orang terdidik Pak. Jadi yang tidak mungkin lah sebanding dengan Jokowi. Jokowi tidak terdidik. Jadi reaksinya tidak intelek. Jadi kan sama sekali tidak ada kesan intelektual dalam reaksi dia terhadap kasus ini. Oke, itu sudah semua ya. itu membingungkan orang, dan anehnya masih ada juga orang mau bingung. Kalau saya tidak mau bingung, saya sudah tahu ini kan udah tidak mungkin sesuatu yang asli disembunyikan. Oke, nah itu yang dimaksud ya. Anehnya masih ada orang yang bingung. Dalam pengertian beliau ini begini, kalau ada orang yang masih menyaksikan bahwa Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah, justru beliau jadi malah bingung begitu, karena saking jelasnya dalalah begitu. Karena kalau sesuatu itu memang benar-benar ada dan asli, itu kenapa disembunyikan? Karena aneh saja sesuatu yang asli kok disembunyikan. Yang mana padahal dalam urusan politik itu bisa saja terjadi. Jadi kalau untuk saya ini masih ada kemungkinan Pak Jokowi ini memiliki ijazah asli secara formal ya. Berapa persen? Saya masih melihatnya itu sekitar 30%-an punya beliau itu. 70% nggak punya begitu ya. Itu dari sangkaan-sangkaan yang terbangun melihat riuh rendahnya permasalahan ini. Tetapi mau tidak mau, karena memang membuktikan tidak ada itu lebih susah daripada membuktikan ada kemungkinan ada. Dan Pak Jokowi di sini sengaja bermain di dalam hal ini begitu, supaya perkara-perkara yang lain itu sedikit banyaknya memperpanjang waktu untuk dibuka. Itu yang sampai kepada diri saya ya, sangkaan yang sampai kepada diri saya. Tidak mungkin sesuatu yang asli, yang katanya fotokopinya itu ada di KPU Solo, KPU Jakarta, KPU Nasional itu hilang ya, dan dia tidak keberatan. Dia mestinya keberatan. Itu kan saya punya milik yang saya titipkan kepada Anda karena persyaratan jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Kenapa hilang? Saya tuntut KPU. Dia tidak tuntut juga. Oke, jadi menurut Prof. Rias, harusnya ketika data-data Jokowi itu dianggap tidak ada di KPU, harusnya Jokowi menuntut. Dia harus menuntut.
Dan sebenarnya bukan hanya Jokowi, negara harus menuntut KPU untuk mengembalikan itu barang hilang, karena tidak mungkin hilang karena kebakaran, tidak ada kebakaran di KPU, tidak mungkin hilang karena dicuri, tidak pernah ada laporan pencurian. Jadi kalau itu barang hilang, udah pasti dihilangkan oleh orang KPU. Sekarang apa perlunya orang KPU menghilangkan itu? Itu kan mesti ada maksudnya dong. Oke. Menarik ini. Jadi ada berkas-berkas berupa fotokopian di KPU ya semenjak Pak Jokowi itu mendaftarkan diri untuk menjadi pemimpin lah ya. Nah seharusnya kan itu ada tuh lengkap, tapi ternyata hilang ya berkasnya itu. Nah di sini kan ada dua pihak ya, satu pihak Pak Jokowi, yang kedua pihak negara. Pihak Pak Jokowi dirasa aneh oleh Profesor Rias ini karena Pak Jokowi ini tidak ada tuntutan sama sekali. Padahal ya respon orang yang memiliki intelektualitas yang tinggi, yang memiliki prinsip yang tinggi, itu sudah seharusnya digugat. Karena itu adalah berkas yang dipercayakan kepada KPU untuk dijaga. Lah tiba-tiba tatkala mau dipinta tidak ada. Nah, maka ketiadaan Pak Jokowi di dalam memperkarakan KPU karena berkas-berkasnya hilang, itu dirasa suatu respon yang bukan respon orang yang terdidik. Dan apakah saya setuju dengan hal itu? Setuju, ya. Kenapa? Ya, orang yang memiliki intelektualitas tinggi itu, dia idealismenya tinggi. Ya, biasanya rata-rata seperti itu. Kemarin baru ada kasus kan, ada orang mau masuk ke hotel syariah, sudah masuk situ, pas waktu check-in diminta biaya tambahan, yang mana biaya tambahannya mungkin tidak terlalu besar. Tetapi karena sedari awal dia sudah punya prinsip bahwa yang namanya syariah itu akad jelas di awal, sedangkan biaya tambahan ini tidak ada, maka dia lebih memilih untuk meninggalkan hotel itu jam 11 malam, mencari hotel yang lain. Padahal secara biaya mencari hotel yang lain itu pasti lebih mahal lagi. Nah, dalam pengertian apa? Dalam pengertian seseorang yang memiliki intelektualitas tinggi itu biasanya dia memiliki integritas yang tinggi juga. Dia memiliki prinsip yang kuat juga. Sehingga kalau misalkan kita kiaskan permasalahan ini kepada permasalahannya Pak Jokowi, sepatutnya dan selayaknya Pak Jokowi itu tatkala mengetahui berkas-berkasnya di KPU ini hilang, maka seharusnya dituntut. Nah, tetapi itu kan memang adalah sebuah reaksi moral ya, sebuah reaksi moral, sebuah reaksi ideologis, bukan sebuah kewajiban yang harus ya. Kalau memang misalkan Pak Jokowinya tidak mau menuntut, ya mau apa begitu. Nah, lain halnya dari negara. Nah, negara ini baru ada kewajiban sebetulnya untuk mengurus berkas-berkasnya Pak Jokowi yang hilang itu, karena KPU itu ada di bawah naungan negara, yang mana di situ seharusnya ada sistem, yang mana di situ seharusnya ada sebuah sistem lah kita katakan demikian ya, ada sebuah sistem yang melindungi barang milik peserta pemilu begitu. Dan tatkala ini diketahui tidak ada, seharusnya diperkarakan. Nah, kemudian sekarang kalau misalkan kita lepas dari kedua pihak ini ya, yaitu negara dan Pak Jokowinya itu sendiri, pertanyaannya kan begini, kok bisa keluar hilang itu? Oke lah, kita musallamah, kita tidak mencari-cari ya apakah itu hilang atau cuman omon-omon doang itu hilang. Oke lah, itu hilang. Pertanyaannya kenapa? Ya, pencurian tidak ada, kemudian kebakaran tidak ada. Minimalnya ini adalah kelalaian. Kalau tidak ada persekongkolan untuk menghilangkan. Dan apa tujuannya? Nah, ini kan repot. Akhirnya nyambung semua ya. Orang yang memiliki sangkaan, dari satu sangkaan kemudian kepada sangkaan lain, kepada sangkaan lain, kepada sangkaan lain, kemudian ini semakin menguat, ya akhirnya jadi kuatlah Pak Jokowi ini tidak memiliki ijazah. Ya, dari mana? Dari Pak Jokowi ini tidak mau menunjukkan ijazahnya, padahal kalau ada tinggal tunjukkan selesai, ini tidak mau. Kemudian dari yang kedua, dari apa yang sudah disebutkan saja dulu begitu ya. Yang kedua apa? Berkas-berkasnya di KPU hilang. Kemudian hilangnya ini tidak ada verifikasi begitu ya. Kenapa bisa hilang? Kemudian Pak Jokowi sendiri tidak memberi tuntutan, negara sendiri tidak mempermasalahkan. Nah, ini akhirnya
nyambung, belum lagi teman-temannya kemarin dengan gestur yang mencurigakan, kemudian dari dosennya yang tidak mengakui. Ini kan bertambah berkumpul yang doif, memang satu-satunya itu doif, lemah itu, dalilnya itu, dalilnya lemah, tapi yang lemah ini tetap dalil dia tetap evidence, ya, memang meskipun dia itu weak evidence ya, dia adalah bukti yang sangat lemah, tetapi bukti yang lemah ini dikumpulkan sehingga menjadilah kuat kepada diri kita. Makanya saya katakan tadi 70% kalau saya itu melihat Pak Jokowi ini jasanya tidak ada begitu. Dari mana? Dari bukti-bukti yang lemah yang terkumpul ini. Dan kalau Anda belajar ilmu hadis itu kan ada di situ ya, yang dhaif bisa menjadi hasan li ghairihi dan sebagainya. Itu bisa dilihat tuh. Nah itu. Jadi kita lanjutkan dulu ya. Ya, apakah ada yang kendalikan, apakah ada yang suruh, gitu. Tapi ini adalah sesuatu misteri yang tidak bisa didiamkan. Satu dokumen negara hilang di satu lembaga tanpa reaksi apa-apa, baik dari pihak yang memiliki dokumen itu, yang menitipkan itu kepada KPU, maupun pihak negara yang bertanggung jawab atas keamanan semua dokumen. Oke. Prof, ini kan kalau kita lihat seperti tadi Prof katakan bahwa lanjutin ya. Saya tanpa harus meneliti lebih jauh, dari cara Pak Jokowi saja setiap diwawancara mengeluarkan pendapat-pendapat, pernyataan-pernyataan, saya bisa mengukur kualitas keilmuannya. Tadi kalau nggak salah Prof katakan itu, sehingga saya bisa berkesimpulan untuk sementara bahwa mungkin Pak Jokowi ini ada masalah dari segi kualitas pengetahuannya. Pasti ada masalah. Okay. Dan saya sangat yakin dia tidak memiliki kapasitas yang standar saja tentang seseorang yang lulus universitas, apalagi lulusan UGM. Ya, kalau anda saja misalnya Pak Abraham Samad tiba-tiba percaya bahwa dia lulusan UGM, kalau orang UGM yang benar akan mengatakan saya tersinggung. Kok Anda menganggap dia UGM? Tidak ada UGM yang kualitasnya seperti itu. Biasanya kan begitu. UGM kan menjaga standarnya. Ya, dari dulu UGM itu adalah universitas yang paling terhormat. Punya standar. Punya standar yang terhormat. Dulu itu di semua daerah, bukan beberapa daerah. Semua daerah itu elit-elitnya adalah lulusan UGM. Sejak tahun 50-an, 60-an. Oh, Prof Rias tahu betul itu ya? Ya. Jadi itu ya, sekolah saya itu, IP itu kan di bawah naungan UGM. Jadi dosen-dosen saya dulu ketika saya mahasiswa itu 75 sampai 77, itu lebih dari separuh adalah guru-guru besar dari UGM yang datang terbang ke Jakarta untuk mengajar kami. Itu tahun 75-an ya? 75 sampai 77. Oke. Jadi kualitas UGM itu dari dulu standarnya tinggi. Makanya Prof Rias agak menyaksikan. Betul. Jadi makanya saya tidak percaya kalau lulusan UGM kualitasnya kayak gitu. Tapi ini kan menarik juga, Prof. Sebentar ya. Ini yang dikatakan oleh Pak Rias ini adalah apa kita katakan kalau di dalam ilmu mantik itu tamsil ya, tamsil. Jadi dia itu memisilkan. Bisa jadi tamsilnya ini dilihat dari istiqra begitu. Kalau bahasa kitanya itu apa ya, asosiasi. Jadi kita melihat umumnya nih UGM itu seperti ini. Nah, ada kualitas-kualitasnya. Kemudian disangsikan orang ini, apakah orang ini lulusan UGM atau bukan. Nah, tinggal kita ambil kualitas-kualitas yang unik, yang menjadi keunikan dari lulusan-lulusan UGM. Kemudian kita ambil satu kesimpulan, kemudian kita lihat. Ya, kita tempelkan apakah ini ada di situ atau tidak. Nah, nanti akan punya standar yang mana standar itu akan menjadikan kita memiliki setidaknya sangkaan bahwa orang tersebut memang betul lulusan UGM atau tidak. Nah, dalam kasus ini beliau itu tahu betul ya tahun segitu, tahun 82-an kan, kalau tidak salah tahun berapa sih yang dipermasalahkan ijazahnya Jokowi itu 85 apa 86 itu ya. Coba komentar di bawah, saya tidak terlalu ingat itu. Nah, beliau ini kan lebih sepuh, lebih senior daripada itu. Dan beliau itu tahu betul bagaimana kualitas lulusan UGM pada saat itu. Ya, kalau saya rasa yang sekarang sih hampir di seluruh universitas itu ada penurunan. Jangankan di UGM, di Al-Azhar saja begitu katanya. Itu kata siapa, Ustadz Nuruddin ya, yang beliau itu lulusan sana. Itu kan terus-menerus mengalami penurunan tuh. Lulusan-lulusan itu. Cuman lulusan segitu itu lagi hebat-hebatnya UGM itu. Lah kemudian sekarang kok malah diakui sebagai lulusan UGM. Yang mana kualitasnya Pak Jokowi itu demikian adanya. Kita tidak usah jauh melihat kan, misalkan dalam kemampuan berbahasa Inggrisnya saja. Ya, itu kan
Awut-awutan. Oke, kalau cuma dalam permasalahan di dalam berbicara bahasa Inggris, itu nanti bisa mengambil translator tuh. Pak Jokowi ini bukan hanya tidak bisa berbicara di dalam bahasa Inggris, tetapi kemampuan berpikirnya itu memang di bawah rata-rata begitu. Saya katakanlah dulu begini ya, di bawah rata-rata standar presiden. Coba lihat bagaimana Pak Prabowo sekarang yang dekat begitu ya, supaya yang nonton yang masih muda-muda ini bisa melihat perbandingannya. Pak Prabowo bagaimana, Pak SBY bagaimana, Hatta siapa, Pak Gus Dur ya, Gus Dur, Pak Habibie jangan ditanya begitu. Kalaupun memang tidak memiliki kemampuan untuk berbicara bahasa asing, mereka bisa berbicara sendiri dan berpikir sendiri, kemudian mengambil penterjemah. Pak Jokowi tidak. Tanya sama menteri saya, ayo silahkan jawab. Ya, walk the talk. Itu Pak Jokowi itu. Memang bagaimana ya, kita ini kan akhirnya menghinakan pendidikan. Kita sudah panjang-panjang, lama-lama, zaman saya itu kan dulu ada beberapa mata pelajaran yang harus lurus, di antaranya bahasa Inggris begitu. Kita sudah mati-matian mempelajari bahasa asing, dapat pemimpin kayak gitu. Ini kan apa ya? Pengkerdilan begitu. Apa bahasanya pengkerdilan itu yang asik ya? Itu pengkerdilan bagi keadaan kita bangsa Indonesia sebagai orang-orang yang katakanlah terdidik begitu. Karena tadi kalau misalkan kita ini memiliki kelebihan dari orang lain, katakanlah begitu, maka kita akan bisa melihat sampai mana orang lain ini kapasitasnya. Dan ini bukan dalam urusan tasawufnya, oh itu sombong dan lain sebagainya, bukan. Coba Anda ini ya yang memiliki salah satu keahlian di dalam satu bidang. Misalkan Anda ini dokter ya, dokter apa misalkan, dokter mata, spesialis mata yang umumnya. Itu kan kalau misalkan nanti ketemu sama dokter umum kan tahu, nggak usah nyebutin. Orang itu tidak perlu untuk menunjukkan ijazah. Yang dokter umum ini dia tidak perlu untuk menunjukkan ijazah, dia juga tidak perlu untuk mengaku bahwa dirinya itu adalah lulusan kedokteran S1, nggak perlu. Itu asal ngobrol aja, ngomong aja tentang kedokteran, itu pasti bisa terlihat oleh orang yang di atasnya begitu. Inilah expertise, inilah kelebihan manusia ada di situ. Jangan disambung-sambungin sama tasawuf, sombong, melihat orang lain lebih rendah, kita lebih tinggi. Bukan di situ perkaranya. Ini masalah expertise. Makanya expertise itu harus dihargai, dan itu pun disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu jelas sekali begitu. Nah, ini. Jadi saya kira ya, kan yang namanya Pak Jokowi ini nggak tinggi-tinggi amat berarti sekolahnya ya, S1 sekolahnya itu. Dalam bidang apa? Dalam bidang yang beliau akui teknologi hutan ya kalau tidak salah itu. Apa teknologi hasil hutan, saya juga nggak terlalu paham juga. Nah, orang yang sekolah yang sama itu kan ada sampai jenjang yang lebih tinggi. Itu melihat Pak Jokowi bagaimana? Kemudian melihat dari segi yang lebih umum, dari segi pola pikirnya dan lain sebagainya, itu melihat Pak Jokowi bagaimana? Memang tidak ada sama sekali begitu. Sekali lagi, apakah itu adalah salah satu kamuflase yang dipakai oleh Pak Jokowi atau bukan? Kita tidak bisa memastikan begitu. Cuman dalam hal ini, begitulah yang terlihat dan itulah yang dihukumi apa yang terlihat. Oke, kok UGM kelihatannya pasang badan? Ini yang saya curiga. Ini sudah menyangkut perilaku pribadi. Anehnya itu kalau kolektif, seperti yang diduga orang bahwa jajaran struktural di UGM itu cenderung membela Jokowi. Sebenarnya kan sederhana sekali. Buka aja seluruh dokumen menyangkut kemahasiswaan, ya, mengenai bagaimana Jokowi dulu berkuliah dan bagaimana dia lulus. Ini kan tidak dibuka juga. Dan bahkan UGM tidak pernah meminta. Dia kan mengatakan dia tidak pegang ijazah. Dia tidak pernah meminta kepada Jokowi yang katanya dia memegang ijazah itu untuk menyerahkan ijazahnya kepada UGM supaya UGM bisa ikut memverifikasi dan mensahkan bahwa betul ini ada ijazahnya. Yang dilakukan oleh rektor ini, yang saya kasihan rektor ini karena pasti dia orang baik. Yang saya kasihan itu ada tekanan apa dia mengatakan, saya yakin dia punya ijazah. Oh, jadi Prof. Rias menganalisa bahwa rektor ini dalam tekanan. Saya yakin begitu. Karena kalau itu karakternya, dia tidak pantas jadi rektor. Jadi dia ini dalam tekanan atau dia dalam keadaan utang budi atau apa, sehingga dia terpaksa tidak berbohong, tapi membuat pernyataan yang tidak bisa dipegang. Keyakinanmu tidak bisa dipegang. Ya, soal ini soal ijazah adalah sesuatu yang konkret, bukan keyakinan. Ya, nah dia tidak pernah
Terakhir sampai sekarang kan tidak pernah ya UGM mengeluarkan ijazah itu. Apakah itu arsip, apakah itu fotokopi yang disimpan oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang. Betul. Oke. Prof Rias, sebagai pakar. Sebentar ya, dalam hal itu saya tidak berkomentar ya, dalam hal rektor UGM itu. Ya, itu yang tahu di dalam ranah pendidikan secara formal itu lebih tahu apa yang dikatakan oleh Prof Rias ini. Saya tidak berkomentar. Kita ulangi sedikit saja ke belakang ya. Ditimpa oleh UGM. Jadi UGM sebenarnya kalau ini berlarut-larut, ini akan merusak reputasi UGM dalam jangka panjang. Oke. Prof Rias, sebagai pakar ilmu politik dan pemerintahan nih, orang yang pernah duduk sebagai Menteri Otonomi Daerah, ketika orang misalnya nih mencalonkan diri jadi wali kota, bupati, itu kan kalau sekarang kan mendaftar lewat KPU ya Prof ya. Dokumennya semua itu diverifikasi di KPU. Apakah memang verifikasinya itu verifikasi secara administrasi saja, sehingga memang kalau yang palsu itu gampang lolos begitu saja? Itu yang saya tidak tahu internal KPU bekerja ya. Tapi saya ingat dulu ketika saya calon anggota DPR RI, itu kan saya menyerahkan fotokopi ijazah saya dari SD sampai doktor itu yang disahkan oleh universitas. Ya, kebetulan kalau yang ijazah saya dari Amerika itu saya tidak sempat lagi minta ke sana untuk disahkan oleh Kemendikbud. Karena Prof tidak sempat lagi ke Amerika ya? Tidak sempat lagi. Tapi Dikbud mengatakan bisa diperiksa di sini. Jadi Dikbud yang stempel dan menyatakan ini sah. Ya, baru saya serahkan ke KPU. Ini tuh anggota DPR aja. Ya. Jadi memang kelihatannya kalau lebih dibawa tingkatannya misalnya pemilihan bupati atau wali kota, Prof tidak tahu persis bagaimana mekanisme. Saya tidak tahu persis, tapi saya kira tidak bisa juga kita menganggap mereka itu bodoh. Saya kira mereka sudah bekerja dengan benar. Dan ini kesalahan mengenai keaslian atau tidak aslian kan KPU tidak bertanggung jawab. Dia cuma melihat bahwa ada faktanya, ada fotokopi, ada pengesahan. Dia tidak bisa periksa lebih lanjut kan. Jadi jangan salahkan KPU. Oke, mungkin di KPU tidak ada proses verifikasi mungkin begitu ya. Ya asal terlihat saja secara ghalabatul dzon ya, tidak harus dipastikan. Asal sangkaan besar ini memang ada legalisir, sudah selesai. Adapun nanti kalau misalkan di akhir atau di kemudian waktu dia ada permasalahan, yaitu bisa dipermasalahkan. Nah, itulah yang terjadi kepada Pak Jokowi begitu. Waktu memberikan dokumen itu atau berkas-berkas itu, KPU tidak melihat ada masalah, itu tidak bisa kita salahkan. Memang kalau misalkan harus begitu kan repot juga. Semua itu harus dicek keasliannya. Ya sudah selesai. Cuman sekarang waktu kemudian ada ada katakanlah permasalahan dalam hal keaslian ini, KPU tidak bisa dibawa-bawa. Cuman mungkin ke depan ya supaya tidak bermasalah lagi, kalau memang ijazah itu menjadi sangat penting begitu, harus ada ijazah, ya lakukan verifikasi sedari awal, harusnya begitu. Saya menyalahkan KPU sekarang, kenapa dokumen itu hilang? Nah, itu bisa dianggap kriminal itu. Itu kira-kira kalau menurut menghilangkan dokumen negara. KPU-nya yang salah betul dalam hal ini. Itu bisa kriminal. Makanya saya tadi katakan seharusnya pihak negara ini yang menuntut KPU begitu. Kalau Pak Jokowinya ya mau nuntut mau enggak kan ya dokumen-dokumen punya Pak Jokowi. Cuman tatkala KPU ini adalah kepanjangan tangan dari negara dan kemudian waktu dipinta dokumen-dokumen itu dipintakan, itu kan haknya juga, hak masyarakat juga untuk meminta dengan jalan yang ada untuk memastikan begitu, atau untuk satu dan lain hal kepentingan karena ini adalah untuk pejabat rakyat, tidak diberikan, hilang. Nah, seharusnya ini pidana, ini kriminal betul. Karena kenapa? Tadi pengangguran lagi, pencurian tidak ada, kebakaran tidak ada, bencana alam tidak ada. Lah kok bisa hilang? Ada yang menghilangkan kan? Begitu. Atau kelalaian, dan kelalaian pun kriminal. Jadi harus dilihat ini, harus ditelusuri. Kira-kira kenapa tiba-tiba pada saat yang bersamaan itu hilang? Ini kalau orang berpikir logis ya, tidak usah tinggi-tinggi lah. Ini mesti ada yang merekayasa kehilangan ini. Ini bukan aksiden. Ini sesuatu yang direkayasa untuk kepentingan siapa? Nah, kalau dikata untuk kepentingan Jokowi, berarti Jokowi memang takut ketahuan. Berarti memang palsu.
Jadi dengan Jokowi tidak bereaksi saja atas hilangnya dokumen-dokumen itu, saya sudah sampai pada keyakinan itu pasti dia tidak punya ijazah. Oke, nah itu tadi yang saya katakan, dalil-dalil yang doif, tapi tatkala berkumpul itu menjadi kuat. Dan akhirnya menjadi timbul banyak pertanyaan begitu. Hilangnya dokumen itu satu hal, oke. Kemudian dipinta tidak menunjukkan yang asli, itu hal lain begitu. Kemudian teman-teman yang aneh itu juga hal lain. Itu kalau cuma satu saja yang terjadi begitu kepada satu individu, itu tidak akan banyak kecurigaan. Tetapi ini banyak sekali kecurigaannya. Makanya tadi orang kalau berpikir logis di sini dalam pengertiannya bukan pasti begitu ya. Dia mencukupkan zon saja, mencukupkan sangkaan saja. Itu kan cukup tuh. Kayak kalau kita mau masuk ke dalam rumah, kemudian tiba-tiba pagar kita terbuka misalkan, yang tadinya tertutup. Itu kan kemungkinannya banyak tuh. Bisa memang tertiup angin, atau misalkan ada paket ke situ masuk lewat gerbang kita. Tapi kan ada kemungkinan juga orang yang berniat jahat. Nah di situ kan ada satu, itu biasa. Kemudian tatkala misalkan terbuka tatkala kita masuk ke gerbang rumah kita, ternyata pintunya juga terbuka. Lah itu kan ada dua tuh. Padahal kalau misalkan tadi ya gerbangnya tertutup, pintunya terbuka, itu lain lagi. Jadi susunan dalil seperti ini memang tidak qat'i, dalam pengertian tidak absolut dan tidak pasti. Tetapi tatkala dikumpulkan banyak sekali kejanggalannya, inilah yang menjadi lead, yang menjadi petunjuk atas benar atau salahnya satu tuntutan begitu. Justru dia takut kalau itu dibuka ketahuan. Jadi dia mau hilang aja. Atas kepentingan siapa? Kalau hilang kan seolah-olah tidak ada masalah. Sedangkan masyarakat di luar sudah sangat kritis. Tidak ada yang mau berhenti mencari itu. Ya, walaupun Anda berusaha untuk menghapus. Oke, seperti yang dilakukan Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawan. Terus mencari bukti-bukti ya. Itu menurut saya suatu mereka itu pejuang-pejuang yang hebat, pejuang kebenaran. Karena walaupun sebagian besar orang tidak mau peduli dengan ijazah ini, indikasi dari survei-survei yang dibuat yang sebenarnya tidak masuk akal itu, seolah-olah rakyat percaya bahwa itu tidak palsu. Terlepas dari itu semua, sejarah akan mencatat bahwa pada satu waktu ada kasus besar yang tidak mampu diselesaikan oleh satu bangsa yang besar. Dan ini kalau kita tidak bisa selesaikan ijazah palsu, Pak, malu kita, Pak, kepada generasi yang akan datang. Anak cucu kita akan ketawai kita. Masa urusan begini negara tidak bisa selesaikan? Proses pengadilan tidak bisa, kampus tidak bisa, otoritas yang lain yang bisa ikut campur tidak bisa. Ya, alangkah gobloknya bangsa ini. Generasi kita bisa menyesal kenapa saya jadi orang Indonesia. Oke. Kita selesaikan di situ. Jadi menarik memang ya. Kalau misalkan kita lihat ya kepada presiden-presiden kita sebelumnya, bayangkan kalau ternyata Pak Soekarno itu pernah ada kasus ijazah palsu yang mana bangsa kita saat itu, orang tua kita tidak mampu menyelesaikannya. Ini suatu aib besar. Ya, yang namanya Pak Jokowi nggak peduli dia mah gitu ya. Dia tuh yang penting kan image dirinya begitu. Nah demikian bagi teman-teman yang masih mau lanjut tentang konten ini sangat menarik sekali, silahkan komen di bawah. Dan yang mau konten-konten tentang pengajian, tentang mengaji kitab, mantik juga ada di situ, berpikir secara logis, silahkan lihat di playlist saya. Di situ ada beberapa, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ke depan saya akan lebih fokus lagi mengurus pengajian saya, insya Allah, mudah-mudahan tolong didoakan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.